Bab 20. Menyemangati Pangeran. Menurut pengamatan Yun Ruoyue, Chu Xuanchen dan Namong Rou belum mencapai tahapan puncak. Jika mereka melangkah lebih jauh, terutama ketika Chu Xuanchen terbawa suasana, Yun Ruoyue akan bergegas ke sana. Hal itu pasti bisa mengejutkan Chu Xuanchen. Beraninya dia mempermalukan Yun Ruoyue seperti ini. Kalau begitu, dia akan membuatnya sangat terkejut. Tepat pada saat ini, suara Namong Rou sudah menjadi makin menawan. Yun Ruoyue melihat adegan yang sangat panas dari luar tirai kasa. Dia sontak memegang bendera dan berjalan ke luar tirai. Kemudian, Yun Ruoyue membuka tirai dan menyodorkan kepalanya ke dalam. "Pangeran, semangat! Aku akan menyemangati kalian." Usai mengatakan itu, Yun Ruoyue menatap mereka lekat-lekat. Pada saat bersamaan, dia mengangkat bendera dan berteriak ke arah Chu Xuanchen seraya menggerakkan benderanya. "Pangeran, semangat! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ayo, ganti posisi." Diulangi lagi. Awalnya, Chu Xuanchen tengah tenggelam dalam nafsu mendalam. Begitu tiba-tiba melihat wajah Yun Ruoyue yang mendekat, hal itu mengejutkannya hingga sosoknya gemetar. Jantungnya hampir saja melompat keluar. Namong Rou juga terkejut karena kemunculan tiba-tiba Yun Ruoyue. Saat ini, pakaian di tubuh wanita itu sudah terlepas. Sementara itu, Yun Ruoyue masih meliriknya dari atas ke bawah. Hal ini membuatnya merasa malu dan segera mendekap ke dalam pelukan Chu Xuanchen. "Sialan!" maki Chu Xuanchen dengan kasar. Dia buru-buru mengambil pakaian untuk menutupi dirinya dan Namong Rou. Pada saat yang sama, tatapannya mengarah ke Yun Ruoyue dengan tajam. "Yun Ruoyue, apa kamu ingin mati?" "Pangeran, aku sedang menyemangati kalian. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, putar dulu." Lalu diulang lagi. Yun Ruoyue mengibarkan bendera di tangannya dengan penuh semangat. Dia melihat ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Saat ini, kedua orang itu benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Namong Rou sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Dia tampak menangis karena seluruh sosoknya telah dilihat oleh Yun Ruoyue. Dia sangat malu hingga ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa Yun Ruoyue memiliki nyali untuk mengintip mereka. Sementara itu, dia dan Chu Xuanchen belum melakukannya. Mereka baru memulai saja. Tetapi suasananya sudah dirusak oleh Yun Ruoyue. Yun Ruoyue si jalang itu bukan hanya merusak pernikahannya hari ini, tetapi kini juga merusak malam pertamanya. Dia ingin sekali membunuh Yun Ruoyue. Chu Xuanchen melihat bendera yang dipegang oleh Yun Ruoyue. Dua bendera di antaranya masih berlumuran darah kental. Itu adalah darah prajurit yang bertempur bersamanya dan kehilangan nyawa. Bendera ini awalnya digantung di dinding istana untuk memperingati para prajurit yang mengorbankan nyawanya untuk negara. Tetapi Yun Ruoyue malah mengambilnya dan melambaikannya di kamar pengantinnya. Melihat darah-darah ini, dia teringat pada para prajurit yang tewas secara tragis di medan perang. Wajahnya tiba-tiba berubah muram dan emosi. "Molly, cepat masuk. Tangkap Yun Ruoyue. Aku ingin menghukumnya dengan berat." Wajah Yun Ruoyue tiba-tiba menjadi gugup. Dia mengibarkan benderanya ke arah Chu Xuanchen dan berkata, "Pangeran, kamu yang memintaku datang untuk melayani kalian. Aku juga menurut dan datang untuk menyemangati kalian. Kamu tidak boleh menghukumku." Beraninya masih berdalih.
Siapa yang suruh kamu mengintip? Cepat bawa dia keluar dan beri dia hukuman 20 cambukan. Seru Chu Xuanchen seraya menggertakkan giginya. Kini, raut wajahnya benar-benar sangat suram. Barusan, dia sedang bergairah dan masih belum melakukannya. Namun, Yun Ruoiwei malah merusak suasana. Yang terpenting adalah bisa-bisanya wanita itu mengintip ketika dia terbawa suasana dan mengejutkannya. Hal ini membuat gairahnya untuk bermesraan dengan Namong Rou pun padam. Begitu Molly yang berada di luar mendengar hal ini, dia tahu bahwa permaisuri pasti membuat masalah lagi. Dia buru-buru membawa orang masuk. Beberapa pengawal tampak bergegas dan menangkap Yun Ruoiwei. Bersambung. Bab 21. Mengalami trauma. Yun Ruoiwei ingin melawan, tetapi ternyata dia tidak bisa. Dia sangat marah hingga menggertakkan giginya dan berkata, "Chu Xuanchen, dasar pangeran sialan. Aku adalah permaisurimu. Tapi kamu malah menyuruhku datang sebagai dayang. Kamu yang duluan menindasku. Jadi apa hakmu untuk memukulku? Aku tidak ingin berbasa basi denganmu. Cepat bawa dia keluar dan beri hukuman cambuk 20 kali." Ini adalah pertama kalinya Chu Xuanchen begitu marah dengan Yun Ruoiwei. Di masa lalu, separah apapun sikap wanita itu, Chu Xuanchen belum pernah memukulnya. Kali ini, dia sudah tidak tahan lagi. Dia memang sudah membenci wanita ini dan ingin sekali langsung membunuhnya. Alasan Chu Xuanchen membiarkannya tetap hidup adalah untuk menyiksanya perlahan. Melihat begitu banyak pengawal yang masuk, Namong Rou sangat malu hingga bersembunyi di dalam pelukan Chu Xuanchen. Air matanya terus mengalir dan ingin sekali mengakhiri hidupnya. "Pangeran, suruh mereka keluar. Aku sangat takut." "Ruer, jangan takut." Melihat wanita kesayangannya ketakutan, raut wajah Chu Xuanchen menjadi makin suram. Dia berkata dengan kejam, "Molly, kamu awasi sendiri dan beri dia hukuman." "Baik, Pangeran." Usai menjawab dengan nada dingin, Molly memerintahkan para pengawal untuk membawa Yun Ruoiwei keluar. Yun Ruoiwei tidak menyangka bahwa orang zaman kuno akan menghukum orang lain begitu saja. Dia sangat kesal hingga menggertakkan giginya. Ini benar-benar masyarakat yang memberlakukan hukum rimba. Dia menatap Chu Xuanchen dengan kesal dan berkata dengan nada dingin, "Pangeran sialan, kalau sehebat itu, pukul saja aku sampai mati. Kalau aku tidak mati, aku pasti akan membalas dendam padamu." Sayangnya, suara Yun Ruoiwei tidak terdengar oleh Chu Xuanchen. Sebab, Molly sudah menutup kamar pengantin dari tadi. Di dalam kamar pengantin, Namong Rou menatap Chu Xuanchen dengan ekspresi malang. "Pangeran, jangan memukul kakak." "Ya, dia sebenarnya cukup kasihan. Jangan membelanya. Aku mau mengawasinya secara langsung. Sebaiknya kedua kakinya dipukul sampai patah." Usai mengatakan itu, Chu Xuanchen hendak turun dari ranjang. Melihat adegan ini, Namong Rou segera memeluknya dari belakang. "Chen, kita belum melakukannya. Bisakah kamu tidak pergi?" Pertama, Namong Rou takut bahwa Chu Xuanchen tidak berhubungan intim dengannya. Kedua, dia takut bahwa hati Chu Xuanchen akan melunak ketika melihat Yun Ruoiwei dipukul, lalu melepaskannya. Itu sebabnya, Namong Rou harus mempertahankan Chu Xuanchen. Punggung Chu Xuanchen menegang sejenak. Dia berbalik untuk memeluk Namong Rou dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi. Aku akan menemanimu di sini. Chen, aku mencintaimu." Usai mengatakan itu,
Nangong Rou memejamkan matanya, lalu mencium bibir Chu Xuanchen dengan penuh gairah. Pada saat yang sama, tangan kecilnya lagi-lagi melepaskan pakaian Chu Xuanchen. Dia ingin menyelesaikan hal yang belum dimulai tadi. Begitu dia menyentuh tubuh Nangong Rou, sosok Chu Xuanchen tiba-tiba membeku. Wajah Yun Ruoyue tiba-tiba terlintas di benaknya, serta bendera-bendera yang berlumuran darah, yang sepertinya memiliki jiwa prajurit yang mati mengambang di atasnya. Hati Chu Xuanchen tiba-tiba terasa dingin. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dia tidak lagi tertarik dengan hubungan intim. Sebab, setiap kali dia menyentuh Nangong Rou, dia akan teringat dengan wajah Yun Ruoyue yang tiba-tiba muncul tadi. Adegan itu sangat menakutkan. Ruer, aku sedang tidak ingin melakukannya malam ini. Lain kali saja. Usai mengatakan itu, Chu Xuanchen mendorong Nangong Rou yang antusias hingga menjauh. Pada saat yang sama, dia turun dari ranjang dengan dingin dan mengenakan pakaiannya sendiri. Kemudian, dia menghibur Nangong Rou dengan beberapa kalimat, lalu beranjak pergi. Nangong Rou tercengang tak percaya. Ini adalah malam pernikahan mereka. Tetapi Chu Xuanchen malah meninggalkannya dan pergi begitu saja. Dia sangat marah hingga dia meninju papan tempat tidur dengan tinjunya. Matanya tampak galak dan memerah. Jalang, kamu lagi yang merusaknya. Lagi-lagi Yun Ruoyue yang merusak hal baik Nangong Rou. Dia menggertakkan giginya dengan galak dan ingin sekali menghancurkan wajah wanita itu. Jelas-jelas Chu Xuanchen sangat mencintainya. Namun, karena campur tangan Yun Ruoyue, dia menjadi acuh tak acuh padanya. Bahkan menolak berhubungan intim dengan Nangong Rou. Paru-parunya hampir meledak karena amarah. Bersambung.